hamba Allah ini menyatakan kepada Nabi Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar dalam mengikutiku. Jadi kasarnya begini deh. Sini deh. Kalau lu mau belajar sabar, gue nggak bakal sabar. Jadi udah duluan dikasih tahu sama Nabi itu nggak bakal sanggup karena lu nggak sabar gitu. Karena faktor nggak kesabarannya kurang. Bukankah sudah kukatakan jangan tanya. Jangan tanya, nanya lagi aja berarti sudah berakhir. Karena perjanjian yang kedua kalau nanya lagi berakhir. Bikin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bikin paham. Perjumpaan malam-malam kita nih. Nah, malam-malam asik nih Bang, ya kan? Bahas yang dalam-dalam nih Bang. Apa namanya? Gitu dah pokoknya. Bang, kebetulan suasananya malam nih. Enak nih kita bahas sesuatu yang mendalam nih. Mengenai surat Al-Kahfi. Nyebur sumur dong dalam-dalam. Soalnya begini, kebetulan ada sobat bikin paham, komen nih, ngasih pertanyaan. Komen di video kita. Gitu kan. Katanya begini Bang, tolong bahas Al-Kahfi dong Bang, mengenai tentang Nabi Khidir Bang. Jadi maksudnya apa tuh Bang? Yang diminta bahas Al-Kahfi apa bahas Nabi Khidir nih? Di Al-Kahfi itu ada kisah pertemuan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maksudnya apa kata dia begitu? Hikmah dari itu. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih jauh, nah kita biar enak bareng-bareng ngobrol ya. Jadi menurut lu gimana Den? Jadi kita udah tahu, kita bersama pada umumnya bagaimana kisahnya dari video-video dari guru ngaji kita tuh. Nah, yang lu pahamin dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini dari 3 perjanjian ini gimana ya? Nah gini, ini menurut gue pribadi nih apa yang pernah gue baca. Jadi di Al-Kahfi ini ada 3 poin yang dilakukan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah poin yang pertama, Nabi Khidir itu melubangi kapal. Melubang perahu. Nah poin yang kedua, Nabi Khidir ini membunuh anak kecil nih, ya kan. Nah poin yang ketiga, Nabi Khidir itu membangun sebuah bangunan. Nah, dari 3 poin ini, menurut apa yang gue pahami nih Bang, koreksi ya, gitu, bahwa sungguhnya mengenai hal ilmu pengetahuan, hal pengetahuan dan keimanan di mata Allah itu kita nggak berhak menjudge orang lain itu salah atau benar, karena sejatinya di balik semua itu hanya Allah yang mengetahui. Ini menurut apa yang gue pahami nih Bang. Coba Bang, lu siapa tahu ada penjelasan yang lebih bisa detail mengenai hal ini. Jadi teman-teman bikin paham ya. Jadi kita kan mau bahas tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa nih yang. Jadi kalau mau tahu lebih rincinya sebenarnya kita bareng-bareng nanti kita buka surat teman-teman bisa buka surat Al-Kahfi, itu cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ini ada di ayat 60 sampai ke ayat 82. Jadi teman-teman bisa buka sendiri, dipelajari lebih lanjut. Nah kalau kurang paham nanti bisa ditanya ke kiai masing-masing. Kepada guru-guru ngaji teman-teman bikin paham ya. Nah di sini kita ulas sedikit tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Gimana tuh? Sebenarnya kalau kita baca di Quran nih, kalimat Nabi Khidir nih yang jelas ini kan para kiai nih, nggak disebutkan juga bahwa itu adalah Nabi Khidir. Jadi yang perlu kita garis bawahi dari kisah ini, ternyata ada 3 perjanjian. Jadi kalau bahasanya ada istilah nih, 3 yang tidak pernah menjadi 4, itulah perjanjian Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Risalah ini diawali dengan pertanyaan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling cerdas di dunia ini? Lalu Nabi Musa menjawab, aku ya Allah. Begitu. Lalu Allah menjawab, jawaban Nabi Musa itu Allah menjawab lagi, ada yang lebih cerdas dari engkau, ada yang lebih mengetahui dari engkau ya Musa.
Yaitu Nabi Musa menjawab, bertanya kembali, siapakah ya Allah? Akan kutunjukkan orang yang lebih berilmu darimu. Maka pergilah engkau ke satu negeri, ke satu tempat, di mana tempat ini diberikan keterangan oleh Allah, yaitu lokasinya itu ada di antara dua lautan. Ya. Untuk apa namanya, petunjuk dari Allah kepada Nabi Musa untuk menemukan hamba Allah yang Allah berikan hikmah, orang yang memberikan Allah pengetahuan lebih dari Nabi Musa itu. Nabi Musa diberikan petunjuk, bawalah seekor ikan, di mana ikan itu nanti di tempat itu nanti pergi ke lautan, maka disitulah engkau berjumpa dengan Nabi Allah Khidir. Ya. Singkat cerita, Nabi Musa melakukan perjalanan, sampailah di tempat yang dituju, bertemu seorang hamba Allah, di mana hamba Allah itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang lebih daripada Nabi Musa. Lalu setelah perjumpaan Nabi Musa mengungkapkan apa misinya saat itu. Jadi kan yang pertama pelajarannya adalah Nabi Musa melakukan perjalanan untuk mengetahui satu kebenaran. Oh iya. Nah, saat berjumpa Nabi Musa mengungkapkan misinya, yaitu mau belajar kepada hamba Allah tersebut. Nah, di situ hamba Allah ini menyatakan kepada Nabi Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar dalam mengikutiku. Jadi kasarnya begini deh. Sini deh. Kalau lu mau belajar sama gue nggak bakal sabar. Jadi udah duluan dikasih tahu sama Nabi itu nggak bakal sanggup karena lu nggak sabar. Gitu. Karena faktor nggak kesabarannya kurang. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir membuat satu kesepakatan. Diizinkannya Nabi Musa oleh Nabi Khidir dengan satu syarat. Apa syaratnya? Nabi Khidir menyatakan, boleh engkau ikut aku dengan catatan jangan bertanya tentang apapun sampai aku menjelaskannya. Kan begitu. Kata Nabi Musa, oke, kalau gitu. Oke, jalan. Berangkatlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir menaiki sebuah perahu. Di perjalanan, lalu kemudian perahu itu yang pertama kejadiannya kan perahu itu dilobangi. Setelah perahu itu sampai di tujuan, perahu itu dilobangi, Nabi Musa bertanya, wahai hamba Allah, kenapa engkau melubangi perahu tersebut? Apa nggak nyelakain orang tuh? Lalu kemudian Nabi Musa, yang pertama pertanyaannya, mengapa dilubangi? Bukankah itu akan mencelakakan si pemiliknya? Yang ketiga adalah berani speak up Nabi Musa. Sungguhnya karena akalnya, kritiknya Nabi Musa itu kan luar biasa ya, analisisnya. Yang kayak begini itu nggak bener. Jadi sesungguhnya engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar. Dari ungkapan Nabi Musa, Nabi Khidir menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Khidir? Ingat, jangan tanya apapun. Lalu Nabi Musa minta maaf lah sama Nabi Khidir. Oke. Maaf bang, istilah kasarnya maaf bang. Lupa jawaban Nabi Musa itu lupa memang sempat salah dan lupa kan janganlah engkau mempersulitku karena sesungguhnya aku ikut denganmu itu atas perintah Allah. Kan begitu. Oke, kalau begitu kita jalan lagi kemudian lalu ada seorang anak ya, sebenarnya nggak bisa dikatakan anak kecil juga. Sudah agak lumayan, sudah jadi istilahnya walaupun remaja lah ya. Remaja lah. Tiba-tiba dibunuhlah anak itu oleh hamba Allah ini. Setelah melihat kejadian itu, Nabi Musa bertanya lagi. Lah kok dibunuh? Dia kan nggak salah apa-apa. Bukankah menyalahi aturan bila mana membunuh tanpa ada alasan dia membunuh juga. Jadi memang Nabi Musa itu sudah diajarkan hukum tentang hukuman bagi yang membunuh orang lain. Bahwa atau kita kenal dengan sekarang itu istilahnya nama hukumnya adalah kisos. Jadi kalau ada orang yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang dengan sengaja, maka hukumannya adalah dihilangkan juga nyawanya. Pada waktu itu tuh. Iya, sudah diajarkan tentang hikmah daripada hukum pembunuhan.
Lalu di sini Nabi Musa menyatakan kepada Nabiullah Khidir itu, bukankah ini satu perbuatan yang ingkar? Jadi ada ungkapan, ada tuduhan kepada Nabi Khidir itu melakukan satu keingkaran. Ya. Ingkar terhadap perintah Allah, yaitu mengapa melakukan hal itu padahal dia tidak melakukan kesalahan. Ya. Lalu kemudian diingatkan kembali oleh Nabiullah Khidir, kan udah dibilang jangan tanya. Lalu Nabi Musa menyatakan, baiklah, kalau aku, jadi karena Nabi Musa menyadari kesalahannya, jadi yang kita ambil pelajaran kedua, Nabi Musa ketika diingatkan, Nabi Musa itu menyadari bahwa dirinya salah. Baiklah, kalau begitu, kalau aku tanya lagi, maka nggak apa-apa deh, istilahnya nggak tinggal aku nggak apa-apa deh. Cukup pembelajarannya istilahnya. Setelah yang kedua tuh. Jadi ada ungkapan itu juga. Lalu ada ungkapan sesungguhnya engkau adalah orang yang sabar karena punya murid kayak aku gitu loh. Jadi memuji hamba Allah ini bahwa dia sabar karena punya murid yang belenger. Dibilang suruh jangan nanya, dia malah nanya. Kan? Lalu kemudian berjalan lanjut, kemudian sampailah kepada satu kampung. Di kampung itu melihat, jadi yang namanya ini kan orang-orang penting nih. Karena mereka orang penting, maka penduduk itu kan seharusnya kan menyambut ya. Nah, bertamu ke satu kampung, bukannya disambut, mah orang kampung itu malah nggak mau nyambut. Dicuekin lah istilahnya. Ada tamu kok dicuekin. Setelah itu ngelihat di dalam perjalanan melihat ada satu dinding, yang dinding itu hampir roboh. Sampai di satu negeri, di satu kampung nih. Jadi mereka datang, bukannya disambut malah dicuekin aja. Nah, berdua-duaan jalan nih. Lalu menemukan sebuah dinding yang hampir rubuh. Nah, lalu kemudian hamba Allah ini mendirikan lagi dinding itu, memperbaiki dinding itu lagi. Nah, nanya lagi dah Nabi Musa nih. Istilahnya kalau gaulnya sekarang ya, Bang, itu tadi penduduk sini kan kayak begini kelakuannya, kenapa lo tolongin malah bikinin dinding itu? Bukannya istilahnya kan bisa minta bayaran ke beneran kayak begini, yang penduduk kayak begini. Istilah kasarnya begitu deh. Jawaban Nabi Khidir, sampai sini saja pertemuan kita. Bukankah sudah kukatakan jangan tanya? Jangan tanya, nanya lagi aja, berarti sudah berakhir. Karena perjanjian yang kedua kalau nanya lagi berakhir. Putus lah ya, selesai. Dan dijelaskan hikmah dari pembelajaran yang pertama. Yang kita tahu bersama bahwa perahu itu ternyata adalah milik orang-orang nggak mampu. Sekiranya perahu itu tidak dilobangi, maka itu akan jatuh ke raja yang zalim. Akan dirampas. Benar. Lalu kemudian pembelajaran yang kedua, kenapa kemudian dibunuh tanpa alasan yang jelas. Lalu jawaban Nabi Khidir, sesungguhnya aku telah mendapat perintah dari Allah. Karena alasannya Allah memberitahukan kepada Nabi Allah Khidir bahwa anak ini adalah anak seorang laki-laki dan perempuan yang sangat taat beribadah kepada Allah. Yang mana anak ini bukan dikhawatirkan sebenarnya. Ketika dia nanti dewasa nanti, maka bisa menyebabkan keimanan kedua orang tuanya ini menjadi kufur. Bisa mengakibatkan hal itu. Makanya Allah memerintahkan agar supaya itu dihilangkan saja, nanti akan aku ganti. Dan itu sudah digaransi sama Allah, akan diganti dengan anak yang lebih soleh, yang lebih baik ya. Di kejadian yang ketiga, kenapa kok didirikan lagi tembok tersebut sementara tidak minta bayaran? Nah, jadi Nabi Khidir jawabannya adalah, sesungguhnya di bawah tanah itu ada rezekinya anak yang yatim piatu, istilahnya. Nanti yang kelak akan menjadi rahmat, sebagai bentuk rahmat dari Tuhannya untuk anak-anak itu tadi, peninggalan dari orang tuanya. Jadi ngejaga bandanya tuh anak yatim. Ketika sudah dewasa ya Bang ya. Lalu pembelajarannya apa sih dari poin-poin ini? Nah, pembelajarannya itu yang tadi pertama, kalau kita ingin tahu
yang lebih mendalam terhadap satu perihal, maka kita harus berjalan, kita harus capek. Oke, harus capek. Harus capek. Sampai kepada titik temu. Berjalan. Jadi makanya ini yang jadi akhirnya legenda musafir. Ya. Makanya di Indonesia itu kan banyak musafir ya. Iya, iya, iya. Nah, inilah salah satu risalahnya. Kenapa kemudian ada dalam perjalanan ini, karena di dalam perjalanan itu banyak hikmah. Banyak hikmah ya, Pak? Banyak hikmah dalam perjalanan. Yang pertama tentang perjalanan spiritual ya. Untuk mendalami satu hal. Lalu belajar kepada orang lain itu supaya kita tahu bahwa kita itu enggak yang paling benar. Iya. Allah membuktikan bahwa ternyata di atas langit masih ada langit. Ngasih pelajaran kepada Musa. Di atas, jangan sombong. Oh, iya. Jangan ngerasa yang paling. Karena Allah bisa saja menghadirkan sesuatu yang lebih tinggi daripada engkau. Allah buktikan kemahaannya. Jadi Nabi Musa merasa pintar, tapi ada yang lebih pintar darimu. Mau bukti, cari seorang hamba di satu tempat, di satu negeri, di mana negeri itu di antara dua lautan. Di situ kau ketemuan, ntar juga lo paham. Iya. Nanti juga lo paham kan? Asalnya begitu nih. Dari situ, ini menarik sebenarnya. Nabi Musa, yang pertama, kejadian pertama, Nabi Musa bertanya, mengapa dilubangi? Ya, sebenarnya pelanggarannya adalah pelajarannya dari setelah ditegur oleh Nabi Khidir bahwa manusia itu jangan merasa paling hebat karena manusia itu mudah lupa. Okay. Ini catatan penting nih. Kita itu manusia mudah lupa. Yang kedua, jangan pernah mudah menyalahkan orang lain yang kita belum tentu tahu maksudnya. Oh iya. Jadi orang sekarang begini, dalam menilai satu perilaku orang lain, kelihatan kita menurut syariat nih, menurut kita ini nggak dikerjakan sama Nabi misalnya, tiba-tiba kita main salahin aja, lalu menuding bahwa itu salah besar. Jadi jangan mudah menyatakan menghakimi. Ini garis di bawah, jangan mudah menghakimi orang lain, jangan mudah menilai orang lain. Kalau kita tidak tahu kepastian dasar pemikirannya apa. Itu pembelajaran yang pertama. Iya. Yang kedua, tentang dibunuhnya seorang anak ini yang lebih ngeri lagi sebenarnya di sini. Di sini ada hikmah yang luar biasa. Betul, Bang. Ketika Nabi Musa menyatakan, "Woi, itu ingkar." Ingkar itu sama dengan sesat. Menyesatkan, ini perbuatan sesat nih. Jangan mudah tuding sesat. Iya. Jangan mudah tuding sesat. Belum tentu, karena gini, jangan sampai kita yang mata kita yang tertutup bilang dunia ini nggak kelihatan. Jangan-jangan karena mata kita yang tertutup kita nggak ngelihat. Jadi pengetahuan itu kan luas. Jadi pemahaman kalau untuk kita tarik ke dunia sekarang, pemahaman satu konsep misalnya tentang yang real aja deh, yang sering kita perjumpaan tentang tahlil deh. Tahlil ada yang bilang sesat kan. Kalau kita nggak tahu sejarah tahlil, jangan main bilang sesat. Jangan mentang di zaman Rasul nggak ada nih kan begitu. Nah, kalau literalnya kan begitu. Kalau yang secara konsep kami nggak ngerjain itu, tapi belum tentu perbuatan itu salah. Boleh jadi ada hikmah di balik itu. Dan ternyata setelah kita selidiki bahwa risalah tahlil itu berawal dari adat istiadat yang nggak bisa lepas. Jadi intinya gini, Bang ya, jangan pernah menghakimi orang lain itu salah, karena hak veto itu milik Allah ya. Kalau di pembelajaran yang kedua, kalau yang pertama kan jangan menyalahkan, jangan mudah menyalahkan, jangan mudah menilai, gampang menilai itu salah, itu ini nggak benar, ini benar. Jangan mudah begitu yang pertama. Yang kedua, jangan main tuding bahwa itu sesat. Yang poin yang ketiga, Nabi Khidir mengajarkan ketika engkau membantu seseorang, janganlah berharap imbalan. Karena sesungguhnya kita menolong orang lain itu atas dasar perintah Allah. Jadi
kalau tolong orang itu mesti tulus. Oh iya iya iya. Gitu. Dalam melaksanakan perintah Allah jangan mengharapkan imbalan, tak harap kembali. Jadi apa sih kalau ditarik hikmah yang kemudian sholat jangan harap masuk surga. Oh iya, ikhlas karena Allah ya. Misalnya. Oh iya iya, masuk tuh Bang. Oke Bang. Jadi dari 3 pembelajaran ini dari risalah 3 perjanjian Musa, kalau kita jadi Musa, berarti kan kita istilahnya ambil pelajarannya satu persatu tuh. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Berarti saat itu orang yang ilmunya banyak, itu cenderung merasa paling benar. Ya. Poin yang kedua, orang yang ilmunya banyak cenderung mudah menyalahkan orang lain, bahkan sampai menuding orang itu sesat dan menyesatkan. Iya iya. Orang yang ilmunya banyak cenderung minta imbalan kalau ngerjain sesuatu. Oke. Sekarang hari ini banyak nih kejadiannya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Iya, amin amin. Lalu kemudian kalau berkenaan dengan ilmu hikmah atau yang disebut ilmu dadun itu sebenarnya jauh dari itu. Karena jadi dari 2 kisah Nabi ini sebenarnya Nabiullah hamba Allah ini yang namanya yang dijelaskan oleh para kiai Nabi Khidir, yang satu Nabi Musa paling cerdas. Nah, bedanya sebenarnya ini tahu lebih dulu. Nabi Khidir tahu lebih dulu. Jadi udah duluan dakwahnya. Oke. Jadi jangan main kita yang baru istilahnya baru meletek. Iya, kan baru tahu A, seolah-olah udah tahu Z. Oh iya iya. Jadi pengalaman, ini ada ilmu di balik ini, pengalaman, penilaian objektif itu lebih penting juga. Oke. Kadang dalam pemahaman kita terhadap ilmu mesti disesuaikan dengan kearifan lokal juga. Sebenarnya kalau dikaji nih dalam banget sebenarnya. Iya iya Bang. Jadi ya mungkin sampai di sini ya. Nanti ada hikmah di balik kisah Nabi ini, diantaranya adalah jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan gampang menyatakan orang lain sesat, lalu kemudian sabar. Oh iya iya. Sabar ketika dalam apa namanya berhikmat itu sabar. Berhikmat. Terus yang terakhir itu jangan minta imbalan ya. Jangan minta imbalan. Oke. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman tadi udah jelasin mengenai Al-Kahfi, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir oleh Bang Pian. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nah, satu lagi nih teman-teman. Mungkin nanti detail yang lebih dalam akan kita sampaikan di next video selanjutnya. Karena waktunya nggak cukup nih saat ini teman-teman ya. Oke, see you. Nanti juga lu paham